bahwa saudara Bibi akan membantu saya membawa bangsa ini aman ke dalam abad yang akan datang. Tahun 74 Januari, 28 Januari hari Senin, setengah 8 di Jeddah. That is around 26 years before masuk jadi saya sudah tahu begitu pedenya, begitu berkuasanya. Tapi karena saya itu juga bebas dan saya bukan slave, saya tidak ada kontrak, paspornya pun hijau biasa, tidak pernah mendapatkan beasiswa. Saya bilang, Pak, sebelum saya mau berbicara dengan Bapak mengenai ini, saya ada beberapa pertanyaan yang Bapak harus jawab. Hei, anak umur 37 tahun berhadapan dengan seseorang yang berusia 52 tahun, Presiden Republik Indonesia yang sangat berkuasa. Anak yang 30 tahun, just tell it. Secara implisit, I'm not impressed about everything what you are saying. But you have to answer my question first before I want to talk with you. Itu hanya dimungkinkan karena saya paspor hijau, tidak ada komitmen di rekayasa di otot. Oke, ajukan. Apa pertanyaan? Pertama, kenapa Bung Karno, Presiden, perilakukan begini? Kedua, kenapa kita masuk ke titik? Apakah di Undang-Undang Dasar sudah cukup digarisbawahi bahwa bangsa ini tidak akan mentolerir bangsa lain dijajah di muka bumi ini? Itu apa itu? Kenapa bisa begitu terjadi? Dia nggak marah ya? Dia dengar? Jawabnya begini ya Bibi, tidak ada orang yang sempurna. Bung Karno juga tidak sempurna. Banyak orang, cukup banyak orang di bumi Indonesia yang dirugikan. Kalau saya tidak amankan dia begini, dia mungkin dibunuh. Make sense? Saya dapat jawabannya. Kedua, benar kamu, tapi bukan saya yang mereka mengajukan permohonan untuk bisa diikutsertakan dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kan Timur Timur dan Timur Barat tidak ada bedanya. Bagaimana saya ajukan sama MPR dan MPR menerimanya? Oke? Oke, Bapak Presiden, Bapak mengatakan demikian, saya terima. So, kenapa saya pakai pulang? Wah, panjang deh. Panjang diskusinya. Saya cuma mengatakan summary-nya. Misalnya khusus dalam Dirgantara, saya bilang, saya tahu, saya hanya mau membuat pesawat terbang komersial. Kalau saya disuruh membuat fighter, you take another one. I can be fighter for you, but I am not going to do that. Kalau komersial make sense. Satu. Kedua, saya tidak mau Anda biayai dari pinjaman luar negeri. Waktu itu lagi CGI, loh, dari mana uangnya? Saya mau dasar hukumnya adalah dibiayai dari sumber daya alam Indonesia untuk menjadikan sumber manusianya unggul, produktif, dan pada umumnya khususnya bidang Dirgantara. Saya mau dari sumber daya alam. Dia jawab, untung Pak Habibie, kita lagi dapat angin
harga minyak naik tiap minggu. Uangnya tidak dikendalikan oleh siapapun, kita kendali. Karena itu saya masukkan kamu segera menjadi kepala divisi Pertamina untuk advance teknologi dan teknologi penerbangan supaya saya dapat duit dan bertanggung jawab. Lihat, tetap konsisten. Sekarang apa terjadi? Saya kembali, saya kontrak. Siapa tahu ada seorang, kalau Anda sudah dalam pimpinan, kontraknya 5 tahun deh. Saya baru aja 2 tahun mungkin dalam pimpinan, jadi 5 tahun ya loh. Saya nggak bisa pulang. Debat dengan direktur utama. Kenapa kamu tidak mau? Kenapa kamu mau pulang? Negaramu bisa kasih apa sama kamu? Kalau Anda tinggal di sini, kan lebih menguntungkan untuk negara kamu, untuk keluargamu dan seterusnya. Kamu di sini dapat apa saja. Dan tidak fair terhadap orang Jerman yang sudah invest banyak sekali untuk Anda berkembang. Saya jawabnya, Pak, bagaimana saya mau bekerja produktif, efisien, dan kreatif, memikirkan masa depan semuanya ini, di mana manusia-manusia yang menjadikan saya adalah saya. Ada perjuangan bangsa saya itu, saya ignore. Saya tidak anggap dia, karena saya terpesona oleh tawaran-tawaran Anda. Tidak mungkin. Debat. Akhirnya dia bilang, Habibie, jujur dengan satu janji. Kalau kamu kembali, ternyata kamu tidak dibutuhkan. Kamu kembali ke Eropa dan kembangkan bersama kita masa depan yang indah untuk umat manusia. D. Ini adalah dasar-dasar pemikiran diaspora. Jadi diaspora itu saya hanya bisa memajukan jempol. Is correct. Dan saya nggak ngarang loh. Saya bukan ahli membuat buku atau teori, nothing. Saya alami itu. Jadi yang kita harapkan jaringan diaspora dimanapun Anda berada. Kalau bukan Anda yang membangun bangsa ini, siapa lagi? Kedua, dalam keadaan sekarang globalisasi, semua cari tempat yang aman untuk dirinya. Semua punya akar-akarnya. Tapi mereka udah mendapatkan kesempatan jauh sebelum 10 tahun dari kita. Diaspora, dimanapun Anda berada. Nggak perlu kapal terbang, bisa jangka pendek, jangka panjang, apa saja yang bisa menghasilkan suatu produk yang bernilai tambah tinggi dalam bidangnya yang konsumennya notabene ada